Saat ini, lelang akan segera dimulai. Seorang pemandu jalannya lelang sudah memasuki ruangan. Di sana juga sudah terlihat beberapa orang yang sudah siap mengikuti jalannya lelang. Seseorang yang berjenggot panjang mengatakan jika dia mendengar rumah lelang itu telah memajang sejumlah equipment unik di pasaran. Dan begitu dilelang, equipment itu langsung dibeli oleh banyak orang kaya. Semua equipment itu mulai dari harga 1 juta yuan. Yang paling menakjubkan, tampaknya telah terjual kepada Yuding, sepasang sepatu boot yang ditransaksikan dengan harga mencapai puluhan juta. Seseorang berhidung seperti paruh burung terkejut mendengarnya. Dia mempertanyakan apakah yang dikatakan oleh orang itu benar. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk menemukan equipment unik itu. Dia bertanya, dari mana rumah lelang itu mendapatkan equipment ini? Orang yang berjenggot mendengar kalau rumah lelang mendapatkan barang-barang unik itu dari seorang kolektor yang menjual semua stoknya. Si hidung paruh burung kesal karena di hadapan para profesional sejati, ikan kecil seperti mereka hanya bisa membeli sisa-sisa yang berserakan. Lagi pula, orang-orang itu punya kekuatan finansial yang besar dari kelompok berburu mereka sebagai pendukung. Sebelumnya, equipment Thunder milik Yeking telah terjual. Tawaran terakhirnya adalah 3.170.000 yuan. Dan equipment Meteorite Shield telah terjual dengan tawaran terakhir 2.810.000 yuan. Yeking tersenyum puas karena equipment tersebut sama populernya di pelelangan seperti yang dia harapkan. Jika Yeking kekurangan uang di masa mendatang, dia hanya perlu menempa beberapa equipment dan melelangnya. Pindah ke atas podium. Pemandu lelang bersiap untuk memulai lelangnya. Dia berkata, "Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan aturan lelang buta ini. Semua equipment habis yang dilelang akan berada dalam kondisi tidak teridentifikasi. Yang berarti kemungkinan untuk barang-barang berkualitas tinggi dan barang rongsokan. Oleh karena itu, tidak ada pengembalian atau penukaran yang dilakukan setelah lelang. Dan Anda tidak dapat menolak untuk membayar jumlah tawaran dengan alasan apapun. Lelang buta dimulai." Harga yang diminta untuk sebuah cincin cantik ini dengan keterangan tidak teridentifikasi adalah 500.000 yuan. Ini adalah cincin cantik yang tidak teridentifikasi. Menggunakan kemampuan discerning A, Yeking melihat keterangan pada cincin yang dilelang itu. Setelah melihatnya, Yeking sedikit tertarik pada cincin itu. Yeking mengetahui jika item pertama yang dilelang biasanya adalah barang pemanasan, sedangkan yang di belakang adalah sebuah harta karun. Kemungkinan besar barang di depan adalah jebakan. Dengan senyuman liciknya, Yeking memikirkan sesuatu. Karena sama sekali tidak ada yang menawar pada barang yang pertama ini, Yeking berniat akan meramaikan suasana dengan ikut serta sedikit. Kemudian, Yeking langsung mengatakan jika dia akan menawar 1 juta untuk cincin itu. Langsung saja tawaran Yeking membuat kehebohan di sana. Apalagi Yeking saat ini berada di kursi VIP. Apalagi si Lang Xiaofeng. Dia yang sebelumnya mempunyai masalah dengan Yeking di luar ruangan itu. Dia kesal mendengar Yeking menawar cincin itu. Lang Xiaofeng tetap tak percaya kalau Yeking adalah seorang yang kaya. Lang Xiaofeng juga tak percaya kalau cincin rusak itu sangat berharga. Namun saat ini Yeking telah menawar 1 juta. Lang Xiaofeng bertanya apakah ada yang ingin menindaklanjutinya. Si jenggot mengatakan kalau petinggi platinum itu telah bergerak. Siapapun yang bisa duduk di sana, semuanya adalah orang gila. Si rambut biru mengatakan
kalau orang itu bahkan bersedia menawar 1 juta. Hal itu tentu saja membuat si rambut biru bertanya-tanya, apakah itu benar-benar bisa menjadi harta karun? Dan yang bertopi mengatakan, jika mengingat dia mampu membayar biaya pejabat platinum, dia pasti pernah melihat berbagai macam harta karun sebelumnya. Kemudian, orang-orang di sana mulai menawar setelah mendengar ucapan dari beberapa orang tadi. Mulai dari tawaran 1,1 juta, terus yang lainnya menaikkan ke angka 1,2 juta. Dan si Gundul juga berani menawar 1,4 juta. Dengan santainya, Ye King langsung menaikkan tawarannya hingga 2,5 juta. Orang di belakang Lang Xiaofeng sangat terkejut karena menurutnya tawaran ini terlalu tinggi. Karena pemilik platinum itu telah mengangkat tangannya lagi. Orang itu yakin kalau tidak mungkin ini bukan harta karun. Sedangkan Lang Xiaofeng kesal atas apa yang dilakukan oleh Ye King. Menurutnya, Ye King hanyalah mencoba pamer saja selama pelelangan ini. Oleh karena itu, Lang Xiaofeng juga harus ikut beraksi. Dengan nada yang sangat tinggi, Lang Xiaofeng berdiri dan mengatakan jika dia menawar 3 juta yuan. Dia yakin kalau harga tawaran ini tidak akan terkalahkan. Dia pasti akan membawa cincin itu pulang. Ye King tak mau kalah, dia pun menaikkan tawarannya hingga 4 juta. Dan diketahui saldo bank milik Ye King saat ini adalah 79 juta yuan. Lang Xiaofeng kesal karena lagi-lagi Ye King menginjak dirinya lagi. Namun orang di belakang Lang Xiaofeng memperingatkannya agar dia jangan impulsif. Hal itu karena cincin tak dikenal yang dilelang seharga 4 juta sudah merupakan harga yang sangat mahal. Lang Xiaofeng mengatakan jika latar belakang Ye King cukup penting, dia saat ini benar-benar meremehkannya. Karena dia suka cincin itu berarti pasti barang itu sangat berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Lang Xiaofeng tidak bisa membiarkan Ye King berhasil mendapatkannya. Lang Xiaofeng benar-benar sudah terpancing oleh permainan dari Ye King. Dia langsung menaikkan tawarannya menjadi 5 juta yuan. Si hidung paru burung sampai berkeringat mendengar tawaran yang diajukan oleh Lang Xiaofeng. Menurutnya, kisaran 5 juta yuan biasanya disediakan untuk equipment unik. Menghabiskan begitu banyak uang untuk cincin yang tidak dikenal, kemungkinan akan membuat kelompok pemburu kecil bisa bangkrut. Namun Lang Xiaofeng tak mendengarkan apa yang orang lain katakan padanya. Dia berteriak ke arah Ye King. Dia berkata, "Hoi, bagaimana rasanya? Dasar Ye King bodoh. Kau hanyalah seorang pemburu bebas dengan kekayaan bersih hanya beberapa juta saja. Bagaimana kau bisa berharap untuk dibandingkan denganku yang memiliki kelompok pemburu besar sebagai pendukungku?" Wah, Ye King masih saja santai mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lang Xiaofeng. Namun tak lama kemudian, Ye King langsung menaikkan 2 kali lipat dari tawaran Lang Xiaofeng menjadi 10 juta yuan. Sial, apa aku tidak salah mendengar? Aku tidak percaya. Bagaimana seorang pemburu bebas bisa mengeluarkan 10 juta seperti itu tanpa beban? 10 juta ya? Itu sudah cukup untuk mendirikan kelompok pemburu berukuran sedang. Teriak Lang Xiaofeng yang terkejut mendengar tawaran dari Ye King yang cukup besar. Kemudian, Lang Xiaofeng meminta pemandu lelang untuk melakukan pemeriksaan saldo bank milik Ye King. Karena menurutnya, Ye King pasti menawar dengan asal-asalan dan hanya mengganggu ketertiban saja. Bahkan jika Ye King seorang VIP platinum, dia harus mematuhi aturan. Jika tidak, maka dia harus dikeluarkan. Pemandu lelang pun langsung menanyakan apa yang diminta oleh Lang Xiaofeng kepada petugas lain di dalam. Setelah mendapatkan informasi, ternyata benar. Pemandu lelang pun langsung mengatakan jika tawaran Ye King sangatlah sah.
Orang-orang benar-benar tak percaya. Ternyata Ye King benar-benar mempunyai kekayaan bersih lebih dari 10 juta. Mereka mulai menebak apakah Ye King adalah orang kaya yang tersembunyi. Bahkan Lang Xiaofeng pun hingga mematung tak percaya bahwa ternyata Ye King benar-benar memiliki saldo sebanyak itu. Lang Xiaofeng terlihat sangat marah. Dalam hati Lang Xiaofeng, aku menolak membiarkan orang sombong ini tidak menghormatiku. Aku, Lang Xiaofeng, dari pemburu kelompok Tatus A+. Aku perwakilan dari kelompok pemburu tingkat tinggi di sini. Tidak mungkin aku membiarkan pemburu bebas menghancurkanku di bawah kakinya. Dengan berat hati, Lang Xiaofeng akhirnya hanya menambahkan sedikit menjadi 10,5 juta saja. Kemudian, tanpa menunggu Lang Xiaofeng mengambil nafas, Ye King langsung berteriak jika dia menawar cincin itu seharga 100 juta yuan. Mendengar tawaran dari Ye King, sontak saja itu membuat Lang Xiaofeng langsung kena serangan jantung. Dengan senyuman jahatnya, Ye King berkata dalam hati, "Hihihi, jadi bagaimana jika aku menghabiskan semua yang kumiliki hari ini untuk sepotong sampah? Aku bisa saja memproduksi equipment unik dengan nilai yang sama untuk besok." Kemudian Ye King memprovokasi Lang Xiaofeng dengan menanyakan apakah hanya itu saja yang dia punya. Ye King juga mengatakan kalau Lang Xiaofeng hanya akan membiarkan pemburu bebas memandang rendah dirinya. Pemandu lelang pun sangat bersemangat mendengar 100 juta dari mulut Ye King. Pemandu itu langsung menghitung dari angka 1 untuk menentukan pemenangnya. Apakah akan ada orang lain yang menawar lebih tinggi dari itu? Tentu saja, Lang Xiaofeng yang mudah marah langsung terpancing emosinya setelah diprovokasi oleh Ye King. Dalam hati Lang Xiaofeng, tidak, dia begitu bertekad untuk membeli cincin ini, sehingga dia tidak ragu untuk menawar 1 miliar sebagai harga penawaran. Apakah itu berarti bahwa cincin ini adalah harta karun super yang hanya ada satu di antara sejuta? Oke, 100 juta untuk kedua kalinya, teriak pemandu lelang meneruskan hitungannya. Lang Xiaofeng mengingat kalau saat di luar, Ye King mengatakan kalau Ye King memiliki persepsi yang sedikit berbeda dari orang lain. Dia datang ke sana untuk melihat kalau mungkin dia akan menemukan harta karun di antara apa yang semua orang anggap sampah. Dalam hati Lang Xiaofeng, aku sudah bertemu dengan seorang ahli sejati. Ini jelas merupakan harta karun yang menentang surga yang dapat menjadi equipment representatif kelompok pemburu kami. Kalau tidak, mustahil bagi siapapun untuk menawar 100 juta. Aku harus menyebut tawaran ini. Namun saat pemandu lelang mulai menghitung yang ketiga, Lang Xiaofeng berteriak dan mengatakan jika dia menawar 200 juta untuk cincin itu. Tawaran Lang Xiaofeng lebih mengejutkan lagi. Si hidung paruh burung mengatakan apakah Lang Xiaofeng ingin mati dengan menawar segitu. Dan si kumis mengatakan jika nominal 200 juta sudah cukup untuk membuat kelompok pemburu tingkat menengah bangkrut. Orang itu tahu jika Lang Xiaofeng adalah pemburu dari kelompok pemburu Tatus. Itu adalah kelompok pemburu besar tingkat tinggi. Orang itu bertanya-tanya apakah kelompok pemburu Tatus benar-benar sangat kaya. Tidak heran dia menawar sebanyak itu. Bukankah kau punya uang? Bukankah kau pandai berpura-pura kaya? Ayolah, mengapa kau tidak terus berteriak? Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat sumber daya dari keuangan kelompok pemburu besar. Teriak Lang Xiaofeng mencoba memprovokasi Ye King. Namun, Ye King tidak melanjutkan tawarannya. Dia mengaku kalah dan harta ini bisa menjadi milik Lang Xiaofeng. Lang Xiaofeng tertawa puas. Dia mengatakan jika Ye King jauh dari kata layak untuk melawannya. Salah satu anggota Tatus mengingatkan Lang Xiaofeng jika mereka di tempat ini
untuk menawar equipment untuk saudara-saudara mereka di kelompok pemburu. Namun Lang Xiaofeng malah menghabiskan 200 juta hanya untuk sebuah cincin. Orang itu menanyakan bagaimana mereka bisa menjelaskan hal ini kepada bos mereka. Namun Lang Xiaofeng menenangkan saudaranya itu. Dia mengatakan jika itu jelas merupakan barang suci dan tidak mungkin analisanya salah. Kemudian, pemandu lelang memberikan selamat kepada Lang Xiaofeng dari kelompok pemburu tatus karena telah memenangkan cincin itu dan meminta semua orang untuk bertepuk tangan. Dari atas, Ye Qing terlihat sangat puas. Dia mengatakan jika equipment yang tidak dikenal memang memiliki peluang untuk menjadi equipment legendaris, seperti altar tempa. Namun, berdasarkan fakta bahwa altar tempa adalah artefak yang tampak seperti sampah, cincin di depannya ini pasti hanyalah sebuah sampah. Cincin ini adalah cincin besi berhias dengan kualitas sampah. Kekuatan serangan hanya bertambah 1. Ye Qing memuji The Scarning Ace-nya yang tidak akan menipunya. Berkat mata itu, Ye Qing sudah tahu hasil penilaiannya sebelumnya. Wah, berubah menjadi benda suci untukku. Biarkan semua orang melihat apa yang telah mereka lewatkan. Teriak Lang Xiaofeng menyombongkan keberhasilannya. Kemudian Lang Xiaofeng memulai penilaiannya. Equipment itu adalah cincin besi yang tampak biasa. Cuma cincin besi? Apakah yang akan terjadi kepada Lang Xiaofeng setelah mengetahui bahwa dia sudah dipermainkan? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.